Cari tahu penyebab kecelakaan helikopter yang terjadi di pinggiran kota Kiev. Otoritas Ukraina menyatakan setidaknya 14 orang tewas, termasuk seorang menteri. Para pejabat pemerintah yang berada di helikopter tersebut terbang dalam cuaca berkabut menuju lokasi yang mereka sebut sebagai medan pertempuran. Helikopter itu jatuh di dekat sebuah tempat penitipan anak. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Denis Monastyrsky, tewas bersama sejumlah pejabat kementerian lainnya. 25 orang mengalami luka-luka termasuk seorang anak-anak. Penyidik mengungkapkan tidak ada pertempuran yang terjadi di wilayah tersebut. Mereka tengah menyelidiki kemungkinan penyebab lainnya, termasuk kesalahan pilot dan kerusakan mekanis. Dan saudara, selanjutnya kita ikuti tanya jawab mengenai bonsai bersama rekan Sri Lestari. Saudara, yang akan menjawab pertanyaan dari para pendengar yang terkait dengan mitigasi bencana. Pemerintah Jepang mulai mengoperasikan sistem peringatan gempa yang baru untuk goncangan susulan setelah gempa kuat di area sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Utara dan Timur Laut. Pemerintah juga mengoperasikan sistem yang serupa untuk memperingatkan guncangan gempa di sepanjang Palung Nangkai. Kali ini kami akan membahas perbedaan antara dua sistem tersebut. Informasi tambahan, gempa Palung Nangkai dikeluarkan sebagai peringatan untuk gempa besar di sebuah batas lempeng yang membentang dari Teluk Surga Provinsi Shizuoka ke atas pantai Provinsi Miyazaki. Sebuah peringatan dikeluarkan ketika gempa dengan kekuatan 6,8 atau lebih tinggi mengguncang atau gerakan kerak bumi abnormal yang terdeteksi dengan strain gauge yang di area epicentrum yang diperkirakan dan sekitarnya. Ketika peringatan dikeluarkan, kata masih dianalisis muncul bersamaan dengan informasi tersebut. Hal itu mengindikasikan bahwa sebuah panel pakar mulai mengeksaminasi mengenai kemungkinan fenomena tersebut terkait dengan gempa besar atau tidak. Namun situasinya berbeda dengan area di sepanjang Palung Tsushima atau Palung Jepang bagian utara, lepas pantai Jepang Utara yang tercakup dalam sistem baru tersebut. Tidak ada data pengamatan ilmiah yang memadai ataupun pengetahuan mengenai area-area tersebut. Juga tidak diketahui secara detail mengenai mekanisme gempa besar yang terjadi di sana pada masa lalu. Tidak ada eksaminasi yang dilakukan para pakar di area-area tersebut. Kedua sistem itu juga berbeda pada seruan untuk evakuasi secara proaktif. Pada sistem peringatan Palung Nangkai tersebut, informasi darurat dikeluarkan bersama dengan kata-kata peringatan gempa besar ketika gempa dengan kekuatan 8 atau lebih. Mereka yang berada di area-area yang diperkirakan dilanda tsunami, sebelum mereka dapat melakukan evakuasi, diimbau agar tetap berada di tempat pengungsian selama 1 pekan. Namun tidak ada seruan seperti itu dalam sistem peringatan yang baru, karena informasinya terbatas hanya mengenai Palung Jepang dan Palung Tsushima. Informasi ini tertanggal 5 Januari. Selengkapnya bisa Anda baca di situs web kami, nhk.tv/Indonesia. Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita NHK World Japan. Sebuah organisasi PBB mengatakan jumlah wisatawan internasional meningkat sekitar 2 kali lipat pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih rendah dari tingkat sebelum pandemi. Laporan yang dirilis oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB pada hari Selasa mengatakan sekitar 917 juta wisatawan bepergian ke luar negeri pada tahun lalu. Jumlahnya mencapai 63% dari tingkat 2019. Laporan itu menyatakan kedatangan internasional naik hingga 83% dari tingkat sebelum pandemi di Timur Tengah, kawasan yang baru-baru ini menggelar pameran dagang dan Piala Dunia. Di Eropa jumlahnya mencapai 80%, sedangkan Afrika dan Amerika mencatat 65% dari tingkat pandemi. Namun, tingkat kenaikan di Asia Pasifik hanya tercatat 23% karena pembatasan terkait COVID diterapkan lebih ketat. Laporan ini menekankan bahwa dalam jangka pendek,
Sejumlah tujuan wisata di Asia kemungkinan akan menerima lebih banyak kedatangan dari Cina setelah Beijing mencabut kebijakan COVID pada tahun ini. Laporan ini juga mengatakan bahwa jumlah wisatawan internasional bisa mencapai 80 hingga 95% dari tingkat sebelum pandemi pada tahun ini. Penerbangan internasional rutin kembali dibuka di Bandara Sendai, Provinsi Miyagi, Jepang Timur Laut, setelah ditutup selama hampir 3 tahun akibat pandemi. Maskapai penerbangan Taiwan, EVA Air, memulai kembali penerbangan rutin ke Sendai pada hari Rabu. Sekitar 160 orang tiba dengan penerbangan yang hampir terisi penuh tersebut. Para penumpang disambut oleh anggota promosi pariwisata setempat yang memakai kostum samurai. Penerbangan internasional rutin dihentikan di bandara ini sejak Maret 2020. Pengelola bandara mengatakan EVA Air akan mengoperasikan 4 perjalanan pulang pergi dalam sepekan antara Taiwan dan Sendai. Penambahan layanan penerbangan direncanakan mulai April mendatang. Pengelola bandara menambahkan bahwa sejumlah maskapai penerbangan lainnya juga membuat pengaturan untuk mengembalikan penerbangan ke Taiwan. Gubernur Miyagi, Murai Yoshihiro, mengharapkan tingginya jumlah pengunjung dari Taiwan akan meningkatkan bisnis akomodasi setempat. Saudara, penerbit majalah Shokan Asahi Shimbun